to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatullah dengan NIM 2024 011 081 0264. Saya dari kelas 3H Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang diberikan oleh Bunda Inang Irma Rizkila MPD, yaitu tentang multiplay intelligence. Adapun poin-poin yang penting bagi saya, yang pertama, pengertian dari multiplay intelligence adalah teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki berbagai macam kecerdasan, bukan hanya kecerdasan intelektual atau IQ saja. Setiap orang memiliki kelebihan dan cara belajar yang berbeda-beda sesuai jenis kecerdasannya. Dan yang kedua, adapun beberapa jenis kecerdasan menurut Howard Gardner ada 8. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau verbal, kemampuan menggunakan bahasa dengan baik seperti menulis, berbicara, dan membaca. Contohnya seperti penulis, pembicara, dan penyair. Dan yang kedua adalah kecerdasan logis matematis, kemampuan berpikir logis, menganalisis, dan memecahkan masalah secara sistematis. Contohnya ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Dan yang ketiga, kecerdasan visual. Kecerdasan ini kemampuan berpikir dalam bentuk gambar, imajinasi, dan memahami ruang. Contohnya seperti arsitek, pelukis, dan desainer. Dan yang keempat, kecerdasan musikal, kemampuan memahami dan menciptakan musik, nada, irama, melodi. Contohnya seperti penyanyi, komposer, dan pemain musik. Dan yang kelima, kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh, kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide atau melakukan sesuatu dengan cara ceketan. Contohnya seperti atlet, penari, atau aktor. Dan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh guru, pemimpin, dan konselor. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri, perasaan, dan tujuan hidup. Contoh filsuf, penulis, dan perencana pribadi. Dan yang terakhir, kecerdasan naturalis, kemampuan mengenali dan memahami alam sekitar seperti makhluk hidup. Contoh petani, biolog, dan pecinta alam. Adapun prinsip-prinsip multiplay intelligence memiliki 9 jenis. Yang pertama, kecerdasan dapat dikembangkan melalui latihan dan lingkungan yang mendukung. Dan yang kedua adalah semua kecerdasan sama berharganya, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Dan yang terakhir, pendidikan sebaiknya menyampaikan dengan potensi kecerdasan setiap peserta didik. Adapun beberapa faktor multiplay intelligence. Yang pertama, genetik atau bawaan. Potensi kecerdasan diturunkan dari orang tua. Dan yang kedua, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Dan yang ketiga, pendidikan dan pengalaman, proses belajar dan latihan mengasah kemampuan. Dan yang keempat atau terakhir, motivasi dan minat, dorongan dan tarikan membuat kecerdasan berkembang optimal. Dan yang terakhir, opsional dan sosial, dukungan dan kepercayaan diri, membantu mengembangkan potensi. Dan yang keenam, nilai dan kebiasaan masyarakat menonjolkan jenis kecerdasan tertentu. Baik, di sini ada pun tujuan dan manfaat dari teori multiplay intelligence. Yang pertama, menghargai perbedaan individu. Tidak semua orang unggul di bidang akademik, ada yang hebat di bidang musik, seni, atau olahraga. Dan yang kedua, membantu dalam pendidikan. Guru dapat menyelesaikan metode pembelajaran sesuai kecerdasan siswa, misalnya lewat
musik, gambar, atau gerak. Dan yang ketiga, meningkatkan potensi diri seorang siswa, mengenali, mengembangkan kecerdasan siswa, misalnya belajar lewat domina dalam dirinya. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri bahwa setiap orang punya kecerdasan yang unik. Kita lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pentakonsep multiple intelligence. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.